Kemenangan perdana Timnas Indonesia di ronde ketiga buyar akibat kontroversi dari wasit. Padahal skuad Garuda sudah unggul 1-2 atas Bahrain hingga penghujung akhir pertandingan. Namun Ahmed Alkaf selaku pengadil lapangan malah bikin keputusan aneh. Wasit asal Oman ini langsung dihujat netizen tanah air, bahkan disorot oleh media asal Belanda. Kanal berita ternama seperti ESPN bahkan menyebut skuad Garuda harusnya bisa meraih kemenangan. Bagaimanakah kejanggalan wasit melenyapkan kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain? Diremehkan habis-habisan oleh Bahrain. Netizen Bahrain sudah meremehkan kekuatan skuad Garuda sebelum pertandingan berlangsung. Mereka memandang sinis deretan pemain keturunan milik Timnas Indonesia. Warganet Bahrain masih sombong akan mengalahkan pasukan merah putih. Komentar ini bertebaran di postingan akun Instagram Bahrain Social Sport News. Kiper mereka asing dan mereka diisi 13 atau 12 pemain profesional. Dan beberapa dari mereka adalah orang asing dari Eropa, tulis salah satu netizen Bahrain. Bahkan seorang warganet Bahrain masih memandang skuad Garuda sebagai tim yang lemah. Tim lemah sulit mengalahkan kami, tutur netizen Negeri Mutiara Teluk Persia ini. Komentar meremehkan juga disampaikan oleh Dragan Talajic selaku pelatih Bahrain. Dirinya optimis anak asuhnya bisa menang tipis meski skuad Garuda punya pertahanan tangguh. Indonesia sangat bagus dalam bertahan. Anda bisa melihat mereka hanya kebobolan sekali saat melawan Arab Saudi dan Australia. Jika kami menang 1-0, saya akan senang, ujar Talajic. Wartawan Bahrain juga ikut memandang sebelah mata persiapan Timnas Indonesia. Salah satu jurnalis menyebut para pemain skuad Garuda terlalu banyak bercanda di sesi latihan. Kami melihat latihan Timnas Indonesia. Kami melihat semua video tampak seperti latihan yang lucu, seperti latihan bercanda. Padahal pertandingan ini sangat penting bagi para pemain, tanya jurnalis asal Bahrain. Sang wartawan juga kowar-kowar menyinggung kekalahan telak skuad Garuda dengan skor 10-0 pada 2012 silam. Sontak, pernyataan ini langsung dibalas dengan komentar optimis oleh Calvin Verdong. Bahkan, pemain Nick Nijmegen ini sempat menunjukkan gestur tengil untuk membalas sang wartawan. Kami tumbuh dengan baik sebagai tim berkualitas, sehingga kami nggak terkalahkan dalam 2 pertandingan awal grup C, tegas Verdong. Shin Taeyong juga ikut membalas komentar meremehkan dari sang wartawan. Saya hanya menekankan para pemain untuk menikmati waktu saat bergabung latihan. Makanya terlihat jika energi Timnas Indonesia naik, tegas Coach Shin. Mental comeback yang dinodai kontroversi wasit. Meskipun dianggap remeh, Timnas Indonesia justru nyaris mengalahkan Bahrain. Di babak pertama, skuad Garuda bertahan mati-matian untuk meredam gempuran tuan rumah. Timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan karena pressing ketat Bahrain. Strategi pasukan Dragan Talajic ini ampuh bikin skuad Garuda bermain umpan lambung. Tercatat Timnas Indonesia mengirimkan 20 umpan jauh di sepanjang babak pertama. Bahrain tiba-tiba di atas angin usai mendapat gol kaget dari sepakan free kick Mohamed Marhun di menit 15. Sepakan keras pemain Kuwait SC ini bikin Marten Pas terkejut. Namun Timnas Indonesia nggak menyerah meski tertinggal lebih dulu dari tuan rumah. Usaha keras skuad Garuda menyamakan skor berbuah manis lewat aksi Ragnar Oratmangun. Pemain 26 tahun ini sukses membobol gawang Bahrain usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Shin Taeyong langsung mengubah taktik dengan memasukkan nama-nama baru. Sebut saja ada Rizky Ridho, Eliano Renders, hingga Marcelino Ferdinand. Hebatnya strategi pergantian pemain ini berhasil mengubah jalannya pertandingan. Skuad Garuda lebih cair menguasai bola hingga mulai mendominasi serangan. Gempuran serangan akhirnya membuahkan hasil melalui kaki Rafael Strijk. Striker Brisbane Roar ini sukses membuat Timnas Indonesia berbalik unggul pada menit 74. Strijk mengirimkan sepakan melengkung ke arah tiang jauh yang sulit dijangkau Ibrahim Lutfala. Sayangnya keunggulan skuad Garuda harus buyar usai Mohamed Marhun mencetak gol kedua. Meski gagal menang, Indonesia berhasil membawa 1 poin berharga dari kandang Bahrain. Hal ini sudah sesuai dengan target yang dipasang oleh Erick Thohir. Target saya dengan hadirnya Miss Hilgers dan Eliano Renders di dalam skuad, kita harus bisa meraih poin saat pertandingan melawan Bahrain dan Cina.
ujar Ketua PSSI ini. Kemenangan skuad Garuda yang sudah di depan mata harus sirna karena keputusan aneh wasit. Ahmed Alkaf selaku pengadil lapangan dianggap memberi keuntungan untuk Bahrain. Sebelum laga berlangsung, netizen tanah air sudah curiga dengan sosok sang wasit. Publik Indonesia protes ke AFC karena menunjuk pengadil lapangan asal Oman. Pasalnya, Bahrain dan Oman berasal dari regional yang sama, yakni dari Asia Barat. Yang tanding Asia Tenggara melawan Asia Barat, harusnya wasitnya dari Asia Timur, Asia Selatan, atau Asia Tengah dong. Ini wasitnya malah berasal dari Asia Barat, ujar seorang netizen Indonesia. Betul saja, kecurigaan warganet tanah air langsung menjadi kenyataan. Ahmed Alkaf membuat keputusan kontroversial karena memperpanjang durasi extra time. Tambahan waktu 6 menit malah diulur-ulur hingga menjadi 9 menit. Bahkan sesaat setelah Bahrain mencetak gol, Ahmed Alkaf langsung mengakhiri pertandingan. Keputusan aneh dari wasit asal Oman ini juga terlihat ketika terlalu gampang meniup peluit pelanggaran. Tercatat skuad Garuda dihukum melakukan pelanggaran sebanyak 27 kali. Statistik ini berbanding terbalik dengan Bahrain yang hanya mencatat 10 pelanggaran. Pihak ofisial Timnas Indonesia langsung melakukan protes keras kepada Ahmed Alkaf. Bahkan manajer Timnas Indonesia yakni Sumarji sampai diganjar kartu merah. Selain itu, Shane Patinama juga terlihat emosi hingga menghampiri sang wasit. Beruntungnya pemain Kasyupen ini masih sempat ditahan oleh staf pelatih. Geram dengan kinerja wasit, PSSI sampai berencana melayangkan surat protes ke AFC. Ya, kami akan kirim surat protes. Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Wasit diduga seperti menambah waktu sampai Bahrain mencetak gol, kritik Arya. Kontroversi wasit di laga Timnas Indonesia kontra Bahrain langsung disorot banyak pihak. Pandit asal Malaysia seperti Ki Sundaresan juga ikut kesal melihat kepemimpinan Ahmed Alkaf. Pengamat sepak bola dari Astro Arena ini merasa skuad Garuda dicurangi oleh wasit. Bagaimana Anda menjelaskan hasil akhir pertandingan ini? Tentu saja Indonesia punya hak untuk merasa dicurangi. Tambahan waktu selama 6, sementara gol penyeimbang malah tercipta di menit 90+9. Yang benar saja, tulis Kish di akun sosial media X pribadinya. Pandit lokal seperti Justinus Laksana juga marah dengan keputusan wasit asal Oman tersebut. Dirampok kita ini. Bahkan wasit sama sekali nggak ada keinginan untuk melakukan cek VAR. Kelihatan banget di babak kedua kalau wasit lebih menguntungkan Bahrain, sindir Coach Justin. Belum puas, Justinus Laksana juga menghujat keras keputusan AFC melalui akun sosial media X pribadinya. Terima kasih kepada AFC, kami baru saja dirampok oleh wasit yang kalian pilih. AFC seketika berubah menjadi mafia, sindir Coach Justin di X. Bahkan Football International selaku media asal Belanda juga heran dengan keputusan Ahmed Alkaf. Keadaan menjadi nggak beres bagi Indonesia pada menit akhir babak kedua. Wasit awalnya hanya menambah 6 menit, namun seketika berubah menjadi 9 menit, tulis Football International. Kanal berita ternama seperti ESPN juga turut kecewa melihat kepemimpinan wasit. Media asal Amerika Serikat ini merasa skuad Garuda layak meraih kemenangan. Indonesia harus merelakan kemenangan bersejarah mereka akibat peluit akhir yang belum dibunyikan, meski awalnya hanya ada 6 menit waktu tambahan, tulis ESPN. Langsung fokus menghadapi Cina. Hasil imbang melawan Bahrain bikin posisi Timnas Indonesia terlempar dari 4 besar. Skuad Garuda turun ke peringkat 5 dengan raihan 3 poin. Sementara Bahrain masih berada di 4 besar dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan jumlah poin yang sama. Australia justru sukses meroket ke posisi kedua setelah mengalahkan Cina dengan skor 3-1. Klasemen terbaru grup C ini bikin Timnas Indonesia harus segera menatap laga kontra skuad naga. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan jika ingin terus bersaing merebut 4 besar. PSSI bahkan sudah mendukung penuh anak asuh Shin Tae-yong dengan fasilitas mewah. Pihak federasi sampai menyewa pesawat pribadi untuk penerbangan ke Cina. PSSI ingin para pemain Timnas Indonesia bisa sampai lebih cepat ke negeri tirai bambu. Awalnya pasukan Merah Putih diprediksi harus menempuh perjalanan 12 jam. Namun dengan pesawat yang disewa PSSI, durasi penerbangan hanya 9 jam. Ya, sudah disiapkan sewa pesawat oleh Ketua Umum Erick Thohir. Jadi nanti dari Bahrain itu terbang jam 1 pagi waktu sana untuk langsung ke Cina.
ujar Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Keuntungan yang dimiliki oleh skuad Garuda justru nggak dirasakan oleh Cina. Pasalnya, CFA selaku federasi ogah menyewa pesawat untuk mendukung perjuangan skuad naga. Bahkan Cina harus terbang menggunakan pesawat komersil saat bertandang ke markas Australia. Alasannya karena CFA masih kesal dengan performa buruk anak asuh Branko Ivankovic. Alhasil, para pemain skuad naga sampai stres hingga kelelahan saat terbang ke Australia. Liu Yang selaku pemain bahkan sampai terganggu karena mendengar tangisan bayi di pesawat. Peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan di markas Cina juga semakin terbuka lebar. Pasalnya, mental skuad naga sedang ambruk usai kembali menelan kekalahan. Cina masih terdampar di posisi juru kunci klasemen tanpa raihan poin sama sekali. Branko Ivankovic kembali gagal membuktikan janji manisnya kepada publik negeri tirai bambu. Padahal sang pelatih sempat berjanji akan membawa Cina mengalahkan Australia. Australia akan memulai laga dengan tempo yang bagus, dengan hasil yang bagus. Tapi kami juga punya ambisi yang sama ketika datang ke sini, ujar Ivankovic. Mental lemah Cina ini harus bisa dimaksimalkan anak asuh Shin Taeyong. Raihan poin sempurna atas skuad naga bikin Timnas Indonesia bisa bersaing ketat merebut 4 besar. Dengan hasil kurang memuaskan kontra Bahrain, akankah Timnas Indonesia bisa bangkit di laga berikutnya melawan Cina?